Oke, kita sudah melihat retreat dari emas dari level tertingginya all time high yang kemarin sempat ditembus atau 5.100. Kurang lebih dia turun sampai level 4989, itu berarti area yang pernah disentuh di hari Jumat dan berarti mostly itu diartikan sebagai menutup gap secara langsung. Pertanyaannya adalah apakah itu berarti sudah selesai, retreatnya sudah selesai, berarti kembali ke jalur kenaikan kembali, atau ini adalah retreat pertama lalu kemudian akan ada retreat kedua. Dan itu yang coba kita pantau lebih lanjut karena sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan geopolitik, tapi juga tidak bisa diabaikan bahwa ini bukan berarti selesai begitu saja. Ini dia ulasannya. Oke, kita lihat di sini dari US Treasury terlebih dulu. Seperti biasa kalau kita perhatikan dengan area-area sebetulnya dia tidak kemana-mana ya. Kondisinya masih tetap bertahan dan kalau kita perhatikan lagi ada kecenderungan dia tertahan di atas zona resisten ini atau support ya. Nah, cuman kalau di sini kita perhatikan apa yang terjadi kemarin adalah candlenya ditutup dengan doji candle. Agak kurang lebih ini mungkin diragukan ya. Kalau misalkan tersebut selesai penurunannya, sepertinya tidak juga. Ini indikasi bahwa kemungkinan penurunan masih bisa terjadi. Artinya belum terjadi kenyataan di sini penurunan, tapi ada bantuan dari gap down kemarin ya. Cuman memang kalau kita perhatikan indikasi untuk rebound juga cukup kuat. Jadi hati-hati. Di sini kalau kita artikan menutup gap berarti sudah selesai gapnya dan apa yang berikutnya terjadi? Bisa saja dia terjadi kenaikan. Tapi juga tidak bisa mengabaikan bahwa situasi belum sebenarnya pulih situasi sebenarnya belum pulih sepenuhnya karena kondisinya masih juga tanda tanya besar terkait apakah Iran akan diserang atau mungkin akan terjadi perdamaian. Belum lagi faktor-faktor lain terkait dengan data ekonomi dan menjelang FOMC meeting besok malam. Oke, untuk sementara saya anggap ini adalah masih tetap potensial downtrend dan kita belum tahu apakah ini berarti akan mengejar low kemarin atau bisa lebih rendah. Di sisi lain yang juga tak kalah penting adalah DXY atau indeks dolar. Hal yang sama terjadi pada penutupan candlenya, dia ditutup dengan doji. Kemarin kita sudah sempat sampaikan, kalaupun secara teknis dia dianggap cukup dekat dengan zona support ini, maka ya saya rasa ini sangat memungkinkan bahwa penurunannya setidaknya mungkin sudah selesai terlebih dulu. Alias ya kita katakan sebagai rehat. Kalau misalkan ternyata apa yang terjadi di indeks atau US Treasury-nya sama, berarti sebetulnya kita masih punya peluang untuk melihat dia ditekan lebih dulu sampai at least sampai 96.40-an. Saat ini berada di 97.10, so kita akan perhatikan ke depan apakah dia punya agenda untuk rebound terlebih dulu, berarti mungkin ke level 98 ataupun bahkan lebih tinggi. Nah, atau bisa jadi ini sudah done alias sudah selesai. Atau yang paling memungkinkan lagi karena memang sentimen negatif masih tetap ada, sangat mungkin juga area kedua ini malah di ketiga kalinya dia justru ambrol atau ditembus. So kita tinggal tunggu perkembangan lebih lanjut. Sejauh ini tidak ada dan skema ataupun strateginya saya rasa harusnya masih tetap sama dengan apa yang kita bahas kemarin ya. Bahwa kemungkinan untuk potensi correction untuk emas itu harusnya baru terjadi di hari Rabu atau Kamis. Itu pun dengan catatan setelah pidato Trump ataupun dengan kata lain setelah keputusan dari FOMC meeting. Nah, tapi mungkin saja berubah kalau misalkan ternyata penurunan tadi malam sudah dinilai cukup tajam, berarti hari ini saatnya dia kembali naik dan sampai ke penghujung bulan, dampak atau faktor resikonya masih jauh lebih tinggi daripada potensi koreksinya. Oke, inilah pound sterling. Kalau Anda perhatikan candlestick-nya juga ditutup daily-nya kurang lebih seperti ini. Ini berarti menandakan apa yang terjadi pada US dollar juga berpengaruh pada mata uang lain. Tapi coba lihat sisi baiknya. Sisi baiknya adalah bahwa kenaikan dibantu dengan gap up, kemudian dia turun, dan kalau kita perhatikan ini hampir menutupi gap yang sempat terjadi di pagi harinya. Artinya kalau boleh disebut di sini adalah closing gap sempurna, ya berarti itulah yang terjadi teman-teman. So harusnya possibility-nya adalah kita tidak lihat ini sebagai sinyal penurunan ataupun sinyal akan terjadinya reversal bearish. Hanya saja kalau kita perhatikan dari zona ini, resisten yang kita tandai secara historis, berarti sebetulnya ada ancaman yang memungkinkan dia justru terjadi rejection atas, sehingga akhirnya kita akan lihat kembali turun. Walaupun penurunannya mungkin tidak lebih dari areal 1.3530-an ya. Nah, tapi kita lihat posisinya kalau kita anggap bahwa kenaikan diawali dengan double bottom, kemudian kenaikan berikutnya naik lagi secara bertahap, ya saya rasa ini sangat wajar kalau kita artikan bahwa kenaikannya sudah selesai.
Nah, tapi juga kalau misalnya kita asumsikan seperti ini, berarti mostly yang kita lihat adalah V ataupun bahkan V bottom, sehingga ini akan sangat menentukan. Kalau seandainya dalam beberapa jam ke depan terjadi apa yang kita perkirakan sebagai V bottom, maka harapannya adalah tembus neckline. Nah, neckline itu adalah 1.3720. Kalau ini terjadi, silakan follow buy langsung, kan itu berarti akan menjadi kelanjutan dari kenaikan. Targetnya sampai mana? Targetnya biasanya akan sesuai dengan ketinggian ini, teman-teman. Jadi kalau saya artikan ini V bottom, mungkin kenaikan itu akan sesuai dengan ketinggian bottomnya tersebut, ya. Dan itu berarti sangat potensial untuk bullish dari pound sterling. Di sisi lain, grafik keempatnya yang menarik adalah kalau kita prioritaskan seperti ini, Anda bisa bayangkan kenaikan yang terakhir ini cukup panjang. Jadi saya artikan kalau begitu ini wave 1, ini 2, 3 biasanya terpanjang. Penurunan kemarin bisa diartikan yang keempat, atau bisa saja wave keempat itu menyusun seperti demikian, bisa sampai ke titik 23,6% atau bahkan sampai ke zona orange ini. Dan itu berarti diasumsikan bahwa historinya ketahan di level 50%, 1.3550, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kenaikan seperti demikian. Nah, berarti kalau saya kasih number, ini 1, wave 2, wave 3, kemudian ini wave keempat, dan akhirnya didorong dengan wave kelima. Berarti di sini A, B, C seperti itu, atau C-nya cukup sampai 1.3680 atau 3640 ya, sampai 1.3600. Nah, Anda bisa lakukan buy, opsinya adalah di 1.3630 ataupun 200, atau yang paling jauh adalah 1.3550-an. Artinya lagi, selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 1.3550, ya berarti kita anggap ini adalah sinyal buy. Tapi kalau misalkan dia tembus, maka yang terjadi adalah reversal bearish. So, pertahankan posisi buy untuk saat ini karena diasumsikan dolar masih bisa melemah. Nah, sebaliknya untuk crude oil, ini yang mungkin agak meragukan. Posisinya adalah sama, dia tertahan di zona yang kita sebut sebagai resisten psikologis. Kalau kita perhatikan dari urutan ini, sebetulnya ini adalah 3 areal yang sangat kritikal. Dan termasuk kenaikan kemarin itu tertahan di zona yang sama. Seandainya kita bicara tentang technical murni tanpa ada geopolitik, maka seharusnya yang terjadi adalah Anda langsung sell di situ. Karena kemungkinan itu menunjukkan isyarat rejection yang sangat kuat dan terutama double top ya. Di 2 high terakhir kita asumsikan double top dan neckline-nya berarti akan berada di di area ini ya, 58.50-an. Kalau ini tembus, berarti Anda bisa lanjutkan sell-nya dengan harapan bahwa dia kembali ke titik 55. Nah, tapi masalahnya adalah tidak semudah itu. Kalau kita kaitkan dengan geopolitik, kita campurkan seperti itu, maka asumsi saya adalah yang kita lihat dari sini, posisinya, lalu kemudian ini yang terakhir, maka yang kita sedang perhatikan di sini, left head dan right shoulder. Pertanyaannya, neckline-nya di mana? Neckline-nya berarti akan berada di zona ini, teman-teman. Nah, ini adalah zona neckline-nya. Sehingga nantinya kalau memang ternyata betul, maka harapannya adalah dia tembus di atas $62, terutama 62.60, kemudian lanjutkan kenaikan tersebut sampai setinggi bagian bottom tersebut, ya, atau bagian head. Dan itu berarti sangat terbuka kemungkinannya dalam waktu dekat kita akan melihat level $65 ataupun bahkan $68. Ini dengan catatan kalau betul realisasi dari inverse head and shoulder. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dugaan yang awal yang betul, misalkan ternyata ini adalah double top, maka yang terjadi adalah penurunan sampai ke level $55. So, geopolitik probably akan menjadi trigger ataupun penggeraknya. Tapi kalau kita lihat di grafik keempat, sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena penurunannya masih tetap bergerak di jalur yang kita tandai di sini. Artinya jalur kenaikannya masih cukup kuat dan saya rasa dengan areal ini berarti murni menunjukkan bahwa dia masih bisa mulai kenaikan. So target untuk yang mutlak diperlukan adalah penembusan di atas 6100 supaya dengan sangat mudah dia mendorong kembali ke level 62. Walaupun di area 62 ini harap berhati-hati karena bisa saja terjadi rejection turun. Nah, sementara untuk emas sendiri, kalau kita perhatikan dari grafik H1, mirip dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming. Kondisi dan situasinya adalah penurunan kemarin Anda bisa perhatikan tertahan di level 61,8% dan juga bertepatan dengan gap yang terjadi dan itu adalah level area kisaran yang pernah atau yang sempat terjadi di penutupan Jumat. Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa gap sudah tertutup dengan sangat sempurna dan akhirnya dia terjadi rebound dan itulah sebabnya kenapa dia mulai kenaikan. Di dalam artikel kemarin dan juga termasuk di live streaming kemarin saya sempat menyebutkan apapun yang terjadi koreksi itulah kesempatan untuk buy, termasuk koreksi panjang sampai ke zona ini.
karena diartikan dia masih tetap dalam jalur uptrend, support tidak ditembus, ditambah lagi 61,8% dari Fibonacci itu tidak ditembus. So definitely yes, sini sangat kuat dan sampai detik ini pun dia kembali naik ke 5090-an. Nah, yang perlu Anda perhatikan ke depan adalah konteks dari pergerakan ini hanya dua kemungkinannya, yaitu bikin high baru, artinya dia tembus di atas itu, berarti all time high mungkin di atas 5111, atau dia swing low terlebih dulu. Nah, swing low ini yang kemungkinan kita refleksikan dengan rejection atas di zona hijau ini, kemudian dia turun kembali menguji area support trendline, dan kalau beruntung berarti kita tidak akan melihat penurunan di bawah atau sama dengan low kemarin. Tapi sebetulnya tidak apa-apa juga, kalaupun sama dengan area low kemarin, maka yang diharapkan adalah ini bukan menjadi double top. Tapi seandainya iya, maka saya punya beberapa peluang atau kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau seandainya inilah double top, kita artikan seperti itu, berarti ini adalah neckline. Dan itu berarti areal neckline akan berada di areal 4989. Kalau betul, maka konfirmasi dari double top tersebut adalah penembusan di bawah 4980, supaya nantinya dia lanjutkan penurunan tersebut. Kalau ini yang terjadi, Anda wajib ubah strategi, bukan buy lagi, tapi tetap lakukan sell sampai ke minimum 4940, atau maksimum itu adalah di area 4850, 4840. Nah, tapi sebaliknya, kalau ternyata ini tidak terjadi breakout, katakan seperti itu, berarti asumsi saya antara dia tertahan di trendline support atau dia tertahan tepat di area yang sama 4989. Kemudian ini bukan terkait dengan double bottom atau double top, melainkan dia akan membentuk rectangle sehingga akhirnya dia punya kesempatan untuk melanjutkan kenaikan yang lebih kuat. Kalau kita lihat alurnya seperti demikian, maka yang paling memungkinkan adalah rejection di zona kurang lebih 5030, kemudian lanjutkan kenaikan, dan prioritas utama di sini adalah berarti kita segera melihat area yang tersusun di sini sebagai ascending triangle. Kalau itu yang terjadi, maka Anda bisa incar buy seperti ini. So, all time high baru sangat memungkinkan dan artinya retreat yang terjadi kemarin dianggap sudah cukup mewakili. Kalau kita perhatikan dari daily pun menunjukkan bahwa indikasi untuk kenaikan masih tetap ada as long dia tidak turun di bawah 4930-an.